Saya terima kasih semangatnya. Semangatnya luar biasa nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Materi saya sudah di-share Pak Arief? Sudah Ibu. Yang kemarin sudah ya. Sudah. Nah, kelompok juga sudah saya terima. Ada 5 kelompok. Untuk tugas Bapak Ibu, di sini saya akan membagi dari untuk kelompok itu. Kemudian untuk UTS ternyata harus Pak, maaf ya. Jadi dari kampus itu saya dapat informasi tugas iya, UTS iya. Cuman kalau UTS kan sendiri-sendiri, kalau tugas kelompok itu barengan. Sudah dibagi sama Pak Arief. Nah, kalau untuk UTS harusnya soalnya dibagikan pada saat menjelang pengerjaan pas UTS. Tapi di sini saya kasih saja nanti pengumpulannya kelompok dan tugas soal UAS itu nanti pada saat UAS aja Pak. Baik Ibu. Nanti dikirimkan. Yang penting 2 itu selesai gitu. Kelompok selesai, UTS selesai. Tidak sulit, mohon dicatat aja. Nanti toh kalau yang UTS akan ada soalnya, tapi kan alangkah lebih baik lagi nanti referensi bisa dicari jauh-jauh hari gitu ya, biar paham. Saya langsung aja Pak. Untuk kelompok 1 dan 3, ini membuat makalah ya Pak, semacam artikel aja boleh atau makalah boleh, maksimal 15 halaman. Kelompoknya sudah dibagi sama Pak Arief, monggo yang belum tahu bisa mencari info ke Pak Arief. Di sini untuk kelompok 1 dan 3, itu adalah menganalisa MSDM di perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Ditulis dulu ya. Untuk kelompok 1 dan 3 itu menganalisa MSDM di bidang jasa, perusahaan jasa. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 4 itu menganalisanya di pemerintahan. Kemudian yang kelompok 5 itu adalah di perusahaan yang menghasilkan produk. Jelas? Saya ulangi, kelompok 1 dan 3 menganalisa MSDM di perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kelompok 2 dan kelompok 4 di pemerintahan. Kelompok 5 di perusahaan yang menghasilkan produk. Menganalisanya seperti apa? Menganalisanya, ini saya kasih contoh, misalnya perusahaan Bluebird. Jangan dipakai lagi, cari yang lain ya, transportasi masih banyak. Pada era dulu, sebelum 2014-2016, Bluebird itu sama seperti transportasi umum lainnya. Bersaingnya biasa aja. Tapi dia selalu berinovasi. Nah, khususnya di bidang MSDM, kalau tidak salah 2016 itu mereka berinovasi begini. Jadi manajernya si Bluebird ini berinovasi bagaimana memberikan reward kepada pengemudi. Sehingga pengemudi Bluebird itu dapat kita kenal, itu lebih santun, kemudian ramah ke penumpang. Nah, kalau terjadi penyimpangan terhadap sikap dari si pengemudi bisa langsung dilaporkan. Dia akan mendapatkan punishment. Nah, itu adalah salah satu terobosan yang diberikan atau yang diarahkan oleh manajer, khususnya manajer di bidang MSDM-nya. Bagaimana meningkatkan perusahaan ini? Dia berpikir nih bagaimana memberikan keunggulannya, keunggulan yang bisa ditawarkan. Nah, dia merubah tuh. Kalau yang lainnya standar saja, asal penumpang masuk, disetir sampai tujuan. Tapi Bluebird tidak. Dia punya visi ke depan. Oh, penumpang itu harus dibuat nyaman. Pengemudinya harus ramah. Sehingga di situ dia memegang hati si pelanggan. Beda dengan taksi yang lain pada saat itu. Nah, bergerak lagi pada era 4.0. Era sekarang, inovasinya berkembang lagi untuk Bluebird. Misalnya apa? Dia menggandeng ojol ya. Dia menggandeng ojol, dia bekerja sama dengan Telkomsel. Terkait dengan SDM, yang dilakukan apa manajer ini? Kenapa dia bekerja sama dengan Telkomsel? Dia memberikan reward kepada pengemudinya. Ya, kalau dia bagus, dia kasih itu reward dari Telkomsel. Kemudian mengatasi pandemi ini gimana, dia pasti mengalami penurunan sama seperti perusahaan jasa lainnya, tapi dia bersemangat, dia membentuk inovasi. Inovasinya apa? Dia bekerja sama dengan ojol. Nah, itu adalah salah satu contoh cara menganalisa, dicari kelemahan
atau kekurangannya, kelebihan atau keunggulannya yang bisa ditawarkan. Jadi tolong Bapak Ibu mengerjakan tugas ini. Kali lagi kelompok 1-3 itu bergerak di bidang jasa, monggo jasa apa aja. Kecuali yang bluebird ya, karena saya sudah kasih contoh. Bisa juga di perusahaan penerbangan, itu bisa. Atau yang punyanya Pak Pujianto ya Pak, travel umroh ya. Oke, monggo. Jadi kerjasama dengan satu tim kelompok itu dibahas kekurangan kelebihannya, keunggulannya apa, dari sisi MSDM. Dari sisi misalnya kalau fungsinya, kita lihat fungsinya itu adalah memberikan kompensasi. Bagaimana kompensasi yang diberikan? Terus di bidang pemerintahan bagaimana bentuk kompensasinya? Nah, itu Ibu sama Bapak analisa di situ. Kemudian bagaimana fungsi yang lain? Misalnya pemutusan hubungan kerja. Kalau di pemerintahan bagaimana? Kalau yang di bidang jasa atau yang menghasilkan produk bagaimana? Jelas ya? Mudah kok, nggak terlalu sulit. Oke, Ibu Bapak kupas, silakan kupas dari fungsi, dari peran yang sudah ada di materi itu. Terus bagaimana rekrutmennya, itu boleh. Bagaimana perencanaannya dibahas ya. Ada pertanyaan untuk tugas? Lutfi nanya Bu, Ya. itu dilihat di masa era pandemi ini atau secara keseluruhannya Bu? Kalau simpelnya di masa pandemi, tapi untuk membedakan kan kita harus ngeriwen ke belakang ya Mas, sebelum pandemi. Jadi saya hanya minta 15 lembar saja, nggak usah terlalu banyak. 15 lembar itu Bapak Ibu kupas dari segi MSDM-nya, keunggulan yang dia tawarkan apa, kemudian keunggulan yang bisa membuat dia mampu bersaing dengan lingkungan, kemudian kelemahannya apa. Nah, kelemahan ini mungkin dilihat dari sisi tahun yang dulunya sebelum pandemi. Kalau setelah pandemi pasti semuanya sama ya, terpuruk lah. Pemerintahan juga terpuruk gitu. Tapi tidak terlalu kita melihatnya dari sisi keterpurukannya itu, tapi kita bedah dari SDM-nya. Kita bedah dari MSDM-nya, bagaimana fungsinya, peranan fungsi dari masing-masing. Mulai dari rekrutmennya berjalan baik apa tidak. Kemudian dari perencanaannya dulu. Perencanaannya kayak apa sih yang dimauin oleh pemerintahan, bagaimana yang dimaui di bidang jasa, itu Bapak Ibu analisa. Tentukan satu aja perusahaannya di bidang jasa, misalnya tadi penerbangan. Kemudian kalau di pemerintahan, monggo mau diambil di mana? Di kementerian atau di mana terserah. Kemudian yang produknya disebutkan di perusahaan apa. Oke, ada yang tanya lagi? Pak Lutfi, udah jelas? Sudah Ibu, makasih. Izin Bu, aku dari kelompok 4 Bu mau izin tanya. Dengan Mbak siapa? Runi Bu. Oke, Mbak Runi silahkan. Di pemerintah ini kan banyak yang data yang mungkin mereka tidak bisa share dengan lugas ya. Karena saya juga bagian SDM Bu kebetulan. Nah, itu ruang lingkupnya nanti saya spesifik yang alami aja ya Bu, yang bisa kita pantau dari sisi SDM, permasalahan lokal. Jadi kalau untuk pemerintah biasanya sensitif banget. Bagaimana Bu? Apa pemerintahnya dicantumin atau misalkan pemerintah A atau gimana, tetap namanya dicantumin atau Bu? Gini, kalau saya boleh bilang, kenapa saya buat di ranah pemerintahan itu begini. Kalau di dunia pendidikan itu tidak ada yang ditutupin, Mbak. Semua open. Nanti Bapak Ibu pada saat penelitian itu sama. Harus open, tidak boleh ditutupin. Kalau di penelitian ranah pendidikan itu nggak ada yang disembunyikan, Mbak. Tapi kita tidak boleh open gitu lah. Selama kita berbicara di ranah pendidikan, open. Tapi di luar itu kita tidak boleh. Monggo disebutkan saja, saya tidak akan open kemana-mana, saya hanya akan melihat dari bagaimana Bapak Ibu mengupas, menganalisanya. Misalnya di bidang pemerintahan nih Mbak, yang saya tahu ya, rekrutmen di bidang militer. Nah, di bidang militer dulu itu tidak pakai teknologi. Dulu banyak kejanggalan begini-begini sampai ada yang bilang harus pakai duit lah segala macam rekrutmennya, sehingga yang personil yang kita mau sesuai kompetensi yang ada tidak tercapai. Nah, gitu loh Mbak. Sekarang kita pakai digital. Keunggulannya pada saat sekarang kita pakai online,
dengan dulu. Nah, itu kan Mbak bisa menganalisa ya. Nah, itu maksudnya Mbak. Terus itu hanya dari sisi rekrutmennya. Bagaimana pemutusan hubungan kerja? Kalau di instansi pemerintah, apa tuh? Pensiun kan ya? Pensiun atau mengundurkan diri. Nah, itu bagaimana bisa terjadi pengunduran dirinya lebih banyak apa tidak? Itu bisa Mbak kupas. Oh, ternyata di ranah pemerintahan tidak sedrastis seperti di perusahaan. Seseorang dinyatakan mengundurkan diri, diperbolehkan, atau sudah pensiun itu ada syarat-syaratnya. Nah, gitu lah Mbak. Jadi dibuka ya, dianalisa kita tidak terlalu menyudutkan ini enggak, tapi kita melihat dari sisi pendidikannya. Ya, supaya Mbak, Ibu, Bapak, Mas, Mbak paham. Oh, kalau pemerintah itu begini loh sistemnya. Oh, kalau perusahaan yang bergerak di bidang jasa sama produk ternyata berbeda atau ternyata sama. Nah, gitu ya. Oke, tidak perlu takut, Mbak. Oke? Oke, Bu. Oke, makanya Oke. aku spesifik lagi nanya yang pastinya bagaimana gitu, Bu. Oke, oke. Jadi Ada kalau lagi? nggak apa-apa, terima kasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang ditanyakan untuk tugas? Intinya gini, tidak usah terlalu takut untuk menuangkan dalam satu tulisan. Selama itu adalah ranah pendidikan, kita open. Tidak ada yang dirahasiakan. Makanya ada penelitian gitu. Tapi dalam ranah pendidikan tidak boleh keluar. Pada saat kita berbicara vulgar ya di pendidikan, tapi pada saat di luar kita tidak. Ada batas-batasnya mana yang boleh kita sampaikan dan tidak. Oke, saya hanya memberikan dua pembelajaran. Yang pertama dari sisi MSDM, yang kedua dari sisi bagaimana menelaah untuk nantinya Bapak Ibu itu belajar observasi awal. Nah, ceritanya begitu. Bagaimana sih observasi awal itu? Observasi awal dilakukan dengan menganalisa, melihat apa gap-nya, apa perbedaannya. Nah, di sini saya latih. Oke? Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas, Bu. Oke, mudah ya, tidak terlalu sulit ya. Sedikit aja, 15 lembar aja. Dikupas, misalnya Bapak Ibu mengupas dari sisi fungsi saja itu sudah banyak. Dari perencanaan, rekrutmen, sampai pemutusan. Sangat banyak ya. Itu baru dari sisi fungsi, belum dari sisi peran, belum dari sisi analisa jabatan. Ya, saya hanya minta 15 lembar aja. Kemudian sekarang untuk UTS, monggo silakan dicatat aja. Nanti akan saya keluarkan pada saat UTS, tapi sekarang untuk mencari referensi lebih mudah, lebih banyak, karena jauh-jauh hari ya. Oke, yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan pentingnya MSDM dalam lingkungan kerja Anda. Sebutkan dan jelaskan MSDM itu penting dalam lingkungan kerja Anda. Kedua, silakan berdiskusi, tapi nanti jawabannya sendiri-sendiri ya untuk UTS. Kemudian yang kedua adalah jelaskan dan analisa implementasi dari fungsi operasional. Tuh, tadi udah dikerjakan ya. Fungsi operasional manajemen SDM di tempat masing-masing. Di tempat dinas masing-masing. Mohon diulang, Bu, yang kedua, Bu. Oke. Jelaskan dan analisa implementasi fungsi operasional manajemen SDM di tempat Bapak Ibu masing-masing. Implementasinya bagaimana dari fungsi itu gitu ya. Sama seperti tadi, cuman kalau yang tadi tugas kan dibagi 3 ya. Nah, sekarang di masing-masing bagaimana tuh penerapannya? Implementasi itu penerapan. Penerapan dari fungsi operasional manajemen SDM. Yang ketiga, hanya 5 soal ini. Yang ketiga adalah buatlah uraian jabatan pada diri Anda sendiri-sendiri. Buatlah uraian jabatan pada diri Bapak Ibu sendiri-sendiri di tempat kerja. Oke, contohnya di slide ada ya yang kemarin. Kemudian yang keempat adalah jelaskan tentang hubungan strategis perusahaan dengan strategi SDM pada perusahaan jasa taksi Bluebird tadi. Ya, saya sudah kupas tuh banyak tadi tentang Bluebird. Bagaimana sih hubungan strategi perusahaan dengan strategi SDM pada Bluebird? Banyak itu di literatur yang bisa Bapak Ibu baca, di internet banyak.
Kemudian yang kelima adalah jelaskan tantangan apa saja pada saat proses rekrutmen di era 4.0. Ini secara global aja ya, tidak harus di perusahaan atau di tempat tugas, tapi secara umum. Apa sih tantangannya pada saat kita melakukan rekrutmen di era 4.0? Indonesia sudah sanggup enggak? Padahal negara lain udah 5.0. Kita masih 4.0 aja belum berjalan benar. Nah, monggo dikupas dari sisi rekrutmennya, bagaimana sistem digital untuk rekrutmen. Oke, dari 5 pertanyaan tadi, tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu? Lumayan. Sulit enggak? Enggak lah ya. Enggak juga. Kalau bisa, Bu. Ya lama. Maaf Bu, nomor 4 bisa diulangi Bu. Soalnya, Nomor 4, sebentar. Nomor 4, jelaskan tentang hubungan strategi perusahaan. Ada itu di slide saya ya. Dengan strategi SDM pada perusahaan jasa taksi Bluebird. Tadi sepintas saya sudah kupas. Ini sangat banyak, soal yang saya buat ini sangat banyak ulasannya di internet, monggo digali. Boleh dari buku juga boleh. Dari slide saya itu dikupas sendiri boleh. Monggo ya. Mau diskusi dengan temannya silahkan, tapi pada saat pengerjaan, nanti kan masuknya di slide sendiri-sendiri ya, saat UTS. Okay. Bu, nomor 1, maaf Bu, bisa diulang Bu. Izin Bu, nomor 1 bisa diulang Bu, nomor 1 Bu. Nomor 1, sebutkan dan jelaskan pentingnya MSDM dalam lingkungan kerja saudara. Apa sih pentingnya MSDM itu gitu? Bapak kupas tuh dari apa sih MSDM itu? Nah, seperti yang slide saya, baru kemudian mundur. Kenapa penting? Ya. Apa itu jawabnya di mana berarti? Di peran. Dikupas perannya satu-satu. Izin Bu, nomor 2 Bu. Nomor 2, jelaskan dan analisa implementasi. Fungsi. Implementasi itu penerapan. Fungsi operasional. Nah, fungsi operasional manajemen yang ada di slide itu Bapak kupas bagaimana implementasinya di tempat Bapak sendiri. Oke. Nomor 5, Bu. Ada lagi? Nomor 5, Bu. Nomor 5, jelaskan tantangan apa saja pada saat proses rekrutmen di era 4.0. Maksudnya apa sih Pak? 4.0 itu digital, di era digital, teknologi yang canggih, yang pergerakannya cepat. Apa sih tantangannya terhadap rekrutmen? Kalau dulu rekrutmen itu masih konvensional. Pelamar masih datang ke tempatnya, ya kan? Persyaratannya masih harus dibawa-bawa. Nah, sekarang era 4.0 dengan digital, apa tantangannya? Nah, itu Bapak sebutkan ya. Nomor 3, Bu, mohon diulang, Bu. Buatlah uraian jabatan pada diri Anda di tempat kerja masing-masing. Uraian jabatan sudah ada contohnya ya, Pak? Yang di slide saya, Bapak tinggal nuangkan apa sih uraian jabatan saya di kantor. Nah, kayak gitu. Uraian jabatan di mana, Bu? Kenapa? Uraian jabatan di tempat kerja Anda, Bu ya? Iya, di tempat Bapak sendiri. Bapak selaku apa? Uraikan jabatannya di situ. Ada di slide saya, ada tuh Pak ya contohnya. Ada yang ditanya lagi Bapak Ibu? Jelas ya. Sebenarnya tugas kelompok itu sama dengan nomor 4. Tapi hanya dibedakan kebetulan yang jasa itu sama dengan nomor 4. Tidak terlalu sulit. Sangat banyak literatur yang bisa dipakai. Baik buku ataupun internet. Ataupun penelitian orang itu sangat banyak. Ada yang meneliti di bidang itu ada sih Pak. Bapak bisa pelajarin. Masukkan jadi makalah sampai 15 halaman maksimal. Semuanya dikumpulkan berbarengan pada saat pengumpulan UTS. Yang kelompok ditulis ya. Kelompok berapa takutnya saya lupa. Oke. Kalau kelompok, Baik, Ibu. satu kelompok Bu ya, satu kelompok hanya satu Bu ya. Oh, satu kelompok maunya begitu. Kalau seperti itu berarti begini aja. Kalau sudah satu kelompok satu makalah jadi, berarti kan saya hanya ngoreksi 5. Iya. Bapak boleh kirim ke ketua, nanti ketua saya kasih alamat email saya. Iya, siap Bu. Ke sana. Cuman masalahnya begini, saya mau nanya untuk Bapak Ibu, mau dikumpulkannya kapan? Berapa lama?
Lebih lama lebih baik, Bu. Loh, nanti takutnya dosen berikutnya gimana? Oh, jadi setelah UTS itu ganti dosen ya, Bu? Kemungkinan saya minta ganti dosen dulu, Pak. Soalnya kondisi saya kan belum stabil. Jadi kalau saya bisa, saya akan jalani. Tapi kalau enggak, mengantisipasi, Pak. Enaknya Ibu memberikan batasan waktu saja sampai tanggal berapa gitu. Oke. Nah, masalahnya gini Pak Arif, UTS itu saya nggak tahu jadwalnya kapan ya? Akhir bulan Oktober deh. Terakhir bulan Oktober. Oke. Berarti terhitung 1 minggu bagaimana dari sekarang? Terlalu cepat? 10 hari, Bu. Kenapa? Terlalu cepat. Terlalu cepat, Bu. 2 minggu kali ya. 2 minggu kali Bu. 2 minggu, Bu. 2 minggu kan ada 2 tugas, Bu. Akhir bulan aja, Bu. Tuh, kalau akhir bulan Pak Lutfi nanti barengan UTS. Iya, 2 minggu lah, Bu. 2 minggu ya? 2 minggu. Oke, 2 minggu. Berarti TMT sekarang ya, terhitung sekarang ya. 2 minggu. Monggo dikumpulkan ke ketua, nanti ketua kelas saya kasih alamat email saya. Baik, Ibu. Yang UTS monggo dikerjakan, nanti pada saat UTS tinggal kirim. Upload ya, Bu? Iya, kan sekarang modelnya begitu, Pak. Untuk ini, di-upload. Siap. Mohon bertanya, Ibu. Kenapa, nggih, Ibu Desi? Ya, terkait tadi Ibu mengatakan bahwa makalah itu kan 15 lembar. Tentunya kan ada ketentuan dari jarak spasi, seperti itu, atau jenis huruf, itu bagaimana, Ibu? Kalau saya terima tidak kasih. Oke, terima kasih Bu Desi. Kalau saya tidak terlalu melihat menunya, saya hanya melihat isinya. Ya, seperti yang saya bilang, monggo mau pakai Arial, mau pakai New Times Roman, monggo. Mau, tapi spasinya jangan yang gede-gede ya. Kalau gede-gede nah, itu. Nanti 2 spasi. Nah, itu iya, spasinya 1,5 aja. 1,5 ya. Untuk tulisannya, monggo pakai gaya apa aja, silakan. Mau tulis tangan juga nggak apa-apa. Intinya adalah Bu Desi, yang saya lihat adalah bagaimana menganalisanya. Karena ini adalah pembelajaran apa ya, kalau di kampus double degree ya, dapat dua-duanya gitu. Ilmunya dapat, tapi belajar menganalisa sebagai observasi awal nanti saat penelitian sudah paham. Ya, terima kasih Ibu penjelasannya. Ada lagi sebelum saya akhirin? Intinya tidak terlalu sulit dari tugas saya. Saya juga tidak pernah memberikan nilai yang jauh. Saya cukup paham, Bapak Ibu bekerja, sudah menyempatkan diri, sudah ada motivasi untuk ikut kuliah lagi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Oke. Saya akhirin pertemuan ini. Kalau ada yang tidak jelas, monggo tanya lewat Pak Arif. Silakan, atau mungkin langsung ke WA saya, monggo. Nanti pada saat mau mau penelitian, silakan. Kalau ada yang kurang paham, kebetulan saya masuk dalam Asosiasi Peneliti Indonesia. Jadi monggo kalau misalnya ada yang nggak tahu caranya meneliti itu bagaimana, silakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Semoga lekas sehat, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat, Ibu. Ya, amin. Terima kasih. Mbak Roni, mohon izin Mbak Roni, ada vitamin nggak, multivitamin buat Ibu ini? Saya ini, Pak, nggak bisa minum atau makan sembarangan vitamin, karena yang kena ginjalnya. Iya. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan Jamu Bu Roni. Kenapa, Bapak? Jamu, Bu, mungkin? Nggak boleh, Pak. Nggak boleh ya. Semangat ya, Bu. Air kelapa hijau aja, Bu. Yang penting cepat sehat, Ibu. Iya. Mohon doanya aja supaya nanti bisa ketemu lagi. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Teman-teman, mohon jangan keluar dulu ya. Terima kasih, Bu. Selalu, Bu, ya. Selalu, Bu. Teman-teman, kita screen sekali lagi ya. Siap. Untuk absensi. Kalau bisa jangan terima kasih, Bu Lisa. Siapa ketua? Teman-teman, mohon dinyalakan kameranya. Sekali lagi, karena tadi ada beberapa teman yang belum bergabung ya. Siap-siap untuk kita ambil gambar lagi, Pak Jakab,
Pak Uliansah, Pak Revo, Bu Elsa, Pak Berlando, mohon dibuka kameranya. Yuk teman-teman, siap ya, Pak An Kurniawanto, Bu Elsa. Kita foto sebentar ya. Mohon bersiap. 1, 2, 3. Sebentar, saya simpan dulu untuk halaman satunya. Mohon bersiap kembali di halaman 2. Pak Jaka, Pak Uliansah, Bu Yani. Yuk, siap ya. Pak Ian. Ya, oke. 1, ya. 1, 2, 3. Siapa? Hadir, Pak. 1 lagi. Udah. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup malam ini. Jangan lupa untuk absensi ya, Bapak Ibu. Wah, Ya, terima kasih. Linknya sudah ada di grup dan di chat room. Pak Arif bisa bikin kelompok 3 nggak Pak Arif? Kita mau diskusi nih Pak Arif. Gimana, Pak? Kalau tuh kan bisa ya dibikin di Zoom Saya nggak kelompok bisa, grup. Bapak. Saya tidak bisa, Bapak. Bu Linda jago. Bu Linda jago. Kelompok 5 ketuanya siapa, Pak Arif ya? Silakan ditentukan sendiri, Pak. Untuk grupnya, ketuanya. Pak Pujianto jadi Silakan ketua ada. Pak, ya. Kelompok 5 Pak. Bukannya Jago ini tuh. bisa dipakai kapan aja ya? Kelompok 3 semangat. Kelompok 5 banyak Ya, kok, ada kelompok Pak 5 Zain. keluarnya Pak Pujianto. Aduh, Iya, kelompok Pak, 3 bisa dipakai kapan aja ya? Kelompok 3 pada Kelompok 5 selalu nih semua. kapan? Punten kelompok 5 nih kapan nih kita nih ngobrol-ngobrol supaya cepat selesai, Pak? Iya benar Pak. Ketuanya Pak dibuat Pujianto grup di Pak. sini Ketuanya di Pak. Zoom ini Pak Arif. Ketuanya Pak Pujianto. Kelompok 1 Pak Edi. Udah. Ayo yang mau kelompok 1 bareng saya. Pak Puji kapan Pak Puji nih? Kelompok 1 Pak Edi lagi ya. Kelompok. Jangan gantian. Pak Edi saya izin Pak live kelompok 1 Pak. Kenapa? Oh, ya. Enggak, kita bikin kelompok baru lah nanti lah. Itu kan